Saya ingin menanyakan sebenarnya perbedaan yang sangat mendasar dari kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum 13 itu sebenarnya apa, Pak? Itu aja pertanyaannya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryono atas pertanyaannya. Silakan Pak Yogi dapat menanggapi. Baik, terima kasih. Secara prinsip di dalam kurikulum Merdeka ini, Bapak ada 3 hal yang ingin lagi kita perkuat. Pertama adalah kita ingin fokus kepada kompetensi esensial, kepada materi esensial. Kita kurangi materi-materi yang padat, karena selama ini Ibu Bapak salah satu kesulitan mungkin satuan pendidikan untuk pembelajaran bisa lebih mendalam, lebih menyenangkan, karena materinya yang begitu padat, sehingga jangankan untuk pembelajaran mendalam, yang terjadi adalah Ibu Bapak cenderung mengejar materi-materi dari satu materi ke materi yang lainnya. Maka kita yang pertama ingin lakukan, diperkuat adalah fokus kepada kompetensi yang esensial. Lalu bagaimana nanti pelaksanaannya? Nah, dengan fokus kepada kompetensi esensial, harapannya pembelajaran Ibu Bapak bisa lebih mendalam, Ibu Bapak bisa lebih bervariasi di dalam mengeksplorasi pembelajaran, dan bagi siswa bisa lebih menyenangkan. Jadi tidak cenderung satu arah, ceramah satu arah. Itu yang ingin lagi kita perkuat. Jadi kita fokus kompetensi yang dikuasai itulah kompetensi yang esensial. Secara nasional kita tetapkannya kompetensi yang benar-benar penting untuk dikuasai peserta didik kita. Yang kedua, kita ingin memberikan fleksibilitas. Di dalam fleksibilitas mulai dari penetapan tujuan pembelajaran kita tetapkan per fase, Ibu Bapak lah yang menentukan tahapan-tahapan. Kita tentukan fleksibilitas di dalam pendekatan pembelajaran. Kalau di sekolah dasar ingin mau pendekatan tematik, ya silakan. Kalau berbasis mapel, silakan. Begitu pula di SMP, di SMA. Kalau merasa pendekatannya mau digunakan di SMP mau tematik, juga silakan. Mau pakai mapel, silakan. Ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Kita penetapan alokasi waktu itu kita kuncinya per tahun, bukan per minggu. Kalau selama ini alokasi waktu kita tetapkan 3 jam kan, matematika 3 jam, maka selama 1 tahun belajar matematika full 3 jam. Nah sekarang kita tetapkannya per tahun. Per tahun tuh setara dengan 108 jam, sehingga nanti Ibu Bapak bisa jadi dibagi rata, belajar matematika 3 jam, 3 jam seperti saat ini mungkin. Tetapi bisa jadi cara-cara lain, misalkan semester 1 6 jam, semester 2 0 jam, atau kebalikannya semester 1 0 jam, semester 2 6 jam. Atau bisa jadi semester 1 4 jam, semester 2 2 jam. Yang penting tercapai jam per tahunnya. Itu variasi yang memungkinkan terjadi. Jadi bisa jadi nih siswa SMP yang selama ini belajar 12 mata pelajaran sekarang 6 mau dihabiskan di semester 1, 6 dihabiskan semester 2. Bisa jadi siswa belajar itu lebih sedikit di semester 1, hanya 6, semester 2 6. Yang selama ini selama sepanjang tahun dipelajari ke 12-12-nya. Itu variasi yang memungkinkan fleksibilitas terjadi di satuan pendidikan. Yang ketiga adalah kita ingin lebih penguatan karakter. Selama ini waktu belajar Ibu Bapak 100% untuk akademiknya. Matematika, bahasa Indonesia, intranya, kegiatan intra. Sekarang Ibu Bapak, untuk kegiatan intra itu Bapak 70%. 30% itu adalah kegiatan untuk penguatan karakter. Semua alokasi waktu kita ambil waktunya, lakukan kegiatan penguatan karakter dalam bentuk proyek penguatan Papua Pancasila. Sehingga fokus pembangunan siswa bukan hanya untuk akademik, tapi untuk karakter. 70% untuk akademik, 30% untuk karakter. 30% itu real dilakukan dalam kegiatan-kegiatan melalui profil pelajar Pancasila. Itu 3 hal yang lagi ingin kita perkuat di dalam kurikulum Merdeka. 1, fokus kepada kompetensi esensial. 2, fleksibilitas. 3, penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Lalu apa saja mungkin selain 3 utama hal itu di setiap jenjang tentu ada penyesuaian struktur-struktur ya. Di SD bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. IPA dan IPS digabung menjadi mata pelajaran IPAS itu di SD. Di SMP informatika menjadi mata pelajaran pilihan. Di SMA informatika kelas 10 mata pelajaran pilihan. Lalu kita di kelas 11, 12. Di kelas 10 kan selama ini ada peminatan. Sekarang tidak ada lagi peminatan, adanya pilihan mapel di kelas 11, 12. Jadi siswa akan memilih mapel yang sesuai nantinya minat bakat dan ingin melanjutkan kemana. Misalkan bisa jadi siswa ngambilnya matematika, ngambilnya biologi, ekonomi, bahasa Jepang. Jadi lintas pilihan. Jadi nanti tidak ada lagi penjurusan atau peminatan atau pengelompokan di SMA. Termasuk di dunia kerja, di SMK
kita penyusunnya bersama dunia kerja. Di SLB kita yang kita susun kompetensinya itu berdasarkan 2 hal. Kalau sebelumnya kompetensinya dibuat berketunaan, sekarang digantinya adalah disusunnya hambatan intelektual atau tidak hambatan intelektual. Itu secara umum ya Bapak terkait dengan perubahan-perubahan yang lagi kita perkuat. Ya, secara umum adalah ingin fokus kepada kompetensi yang esensial agar pembelajaran lebih mendalam, lebih bermakna. Kedua, ingin memperkuat fleksibilitas. Ketiga, ingin lebih memperkuat karakter dengan memberi porsi khusus 30% untuk penguatan karakter. Itu, terima kasih.